Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran praktikum mata kuliah geologi struktur. Ini merupakan modul ke-10 yang pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan peta geologi ya, dari variabelnya apa saja dan bagaimana cara membuatnya secara umum. Oke, baik. Pembahasan pada pekan kali ini kita akan membahas terkait dengan elemen dasar peta geologi. Dan juga nanti kita akan coba dengan peta dan penampang. Sebenarnya peta dan penampang ini merupakan bagian juga ya, bagian juga dari peta geologi, tapi saya pisahkan karena memang ada pemahaman yang lebih spesifik, jadi kita pisahkan di ininya, di bagiannya, walaupun ini merupakan elemen juga dari peta geologi. Dan nanti kita lihat soal latihannya seperti itu ya, kan? Dan tentunya saya tidak bosan mengingatkan bahwasanya soal latihan ini nanti disesuaikan dengan asisten begitu ya. Jadi nanti silakan disesuaikan saja dengan apa yang diberikan asisten di kelas gitu. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama, elemen dasar peta geologi. Nah, tentunya teman-teman semua, sebelum kita mulai praktikum ini, pastikan teman-teman semua sudah memahami apa yang dimaksud dengan peta kontur dan peta kontur atau peta topografi begitu ya. Jadi dirujuk kembali apa yang sudah didapat pada praktikum geologi fisik begitu ya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti praktikum geologi fisik ataupun tidak ada praktikum geologi fisik pada kurikulum pembelajarannya, silakan dicoba dicari tahu apa yang dimaksud dengan peta topografi begitu ya. Dan karena memang kita berbicaranya ke ilmu kebumian rekan-rekan semua ya, jadi tentunya sudah harus ini ya, jadi barang wajib gitu. Jadi pemahaman wajib terkait dengan peta topografi. Oke, peta geologi itu sendiri itu merupakan gambaran grafis yang menunjukkan lokasi, konfigurasi, orientasi, dan kedudukan dari satuan batuan. Inilah yang membuat jadi spesifik ya, ada namanya geologi gitu ya. Karena ada gambaran grafis yang menunjukkan lokasi, konfigurasi, orientasi, dan kedudukan dari satuan batuan. Spesifik untuk menggambarkan batuan ya dalam hal-hal tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara pada suatu wilayah, suatu wilayah, suatu hal yang penting untuk dipahami bahwa peta geologi itu merupakan penyajian dari hasil pengamatan, satu ya, hasil pengamatan dan interpretasi, begitu. Jadi peta geologi ini tidak bisa serta-merta kita buat langsung ketika sudah diambil datanya di lapangan, kita langsung buat peta geologi. Tapi kita harus melalui proses yang kedua, yaitu proses interpretasi. Makanya itu kita harus melakukan penyajian dari hasil pengamatan dan hasil interpretasi gitu ya. Jadi interpretasi ini pun sudah jadi barang wajib dilakukan karena tidak selalu kita mendapatkan data yang lengkap begitu ya. Jadi mungkin begini, teman-teman menemukan batu di titik sini ya, di titik saya duduk. Lalu 100 meter ke arah utaranya, misalkan ke kiri saya, arah utara atau ke bagian sini ya, ke yang saya tunjukkan ya. Ini ya. Kita bergeser ke arah utara 100 meter, kita tidak menemukan batu. Ketika 200 meter, kita menemukan batu lagi. Nah, tentunya dalam peta geologi tidak bisa kosong. Jadi dari titik saya 50 meter ke arah utara, 100 meter ke arah utara, 150 meter ke arah utara, itu harus digambarkan batuannya apa. Nah, itulah yang kita butuh yaitu tahap interpretasi karena data tidak mungkin lengkap ya. Jadi adanya keterbatasan dan juga tidak bisa keseluruhan diamati begitu. Oke. Dan tentunya teman-teman, untuk ini kalau dalam aspek kita kembalikan ke mata kuliah kita, dalam aspek geologi struktur, nah perlu dibedakan juga antara hasil pengamatan dan interpretasi dengan simbol-simbol yang ada begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat simbol-simbol ini juga sudah jelas ya ada di modul teman-teman semua. Jadi kita bisa lihat ya. Ini merupakan contoh simbol-simbolnya. Coba saya baca dulu. Ini ada definite kontak. Ini berarti kontak batuan yang memang sudah dipastikan seismiknya seperti ini di lapangan begitu. Nah, gambar yang kedua, vertical kontak, artinya ini merupakan kontak batuan dengan dipnya vertikal. Jadi dipnya 90 begitu ya. Tegak begitu dia. Nah, yang ketiga, ini ada approximate ya. Jadi ini diperkirakan. Nah, digambarkan dengan garis panjang tapi putus-putus begitu teman-teman. Nah, lalu ada juga yang diduga atau mungkin disimpulkan ya, inferred. Nah, ini juga sama, garis putus-putus tapi nggak sepanjang approximate begitu ya. Jadi dia pendek-pendeknya lebih tipis. Nah,
Seperti ini. Lalu kalau titik ini merupakan lokasi yang tersembunyi. Maksudnya adalah mungkin begini. Ada struktur geologi. Misalkan ada di gambarannya begini. Saya coba gambarkan ya. Misalkan saya mempunyai suatu, ini saya gambarkan secara vertikal, teman-teman semua. Jadi kita punya gambaran vertikal. Nah, teman-teman punya struktur geologi di sini. Misalkan teman-teman punya sesar normal, di sini kan bergerak ya. Nah, lalu ternyata ini misalkan batu pasir. Batu pasir, ini misalkan batu lempung ya, misalkan gitu ya. Nah, lalu di sini ada aluvium terendapkan, misalkan gitu. Endapan aluvium. Nah, di peta geologi, misalkan ini A dan B ya, misalkan gitu. Jadi di peta geologi rekan-rekan semua, mungkin kita akan misalkan A di sini, B di sini misalnya. Nah, begini. Nah, di sini kan berarti anggaplah di sini batu lempungnya ya. Batu lempungnya di sini. Nah, di sini aluvium. Nah, di sini aluvium. Nah, batu pasirnya tidak terlihat di peta geologi. Tetapi batas strukturnya bisa digambarkan seperti sesar normal ini ya. Kalau misalkan teman-teman menemukan bukti tentunya ya. Mungkin bisa digambarkan dengan gambar titik-titik seperti tadi gitu. Nah, begitu ya. Ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Titik seperti tadi gambaran sesar normalnya. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai ini ya, yang tersembunyi begitu. Dengan gambar ini. Oke, saya coba hapus dulu nih. Hapus. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini penggambarannya rekan-rekan. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan kontak yang belum diketahui atau kalian masih kebingungan ya, belum ditemukan buktinya atau interpretasinya mentok, bisa seperti ini ya, diberikan tanda tanya saja. Questionable contact, gitu kan. Nah, tentunya kalau kita bicara batas satuan, batuan mengandung unsur ketidakpastian. Nah, ini kan kalau kita berbicara batas satuan, berarti mengandung unsur ketidakpastian. Penting untuk diterapkan kaidah geologi, seperti hukum superposisi. Oke, ini pertama ya. Hukum superposisi, lalu prinsip penyebaran lateral, ya. Hubungan antara lapisan miring dan topografi yang kita sebut sebagai hukum V untuk perlapisan pada batuan sedimen. Nah, teman-teman semua, pastikan teman-teman rekan-rekan semua tahu apa dari masing-masing penjelasannya ya dari masing-masing ini. Seperti hukum superposisi, itu kita sudah dapat di mata kuliah sedimentologi ya. Ataupun di geologi fisik juga mungkin sudah sempat disinggung. Superposisi itu merupakan hubungan yang ini ya, yang di atas cenderung lebih mudah ya daripada di bagian bawah gitu. Itu kan posisi. Lalu prinsip penyebaran lateral itu dianggapnya ketika kita berbicara batuan sedimen, yaitu dia akan menyebar secara lateral begitu, secara umum pembentukannya begitu. Ketika dia sudah memiliki kemiringan, itu diartikan dia sudah mengalami deformasi begitu. Dan juga yang hukum V ini sebenarnya ini menarik juga ya. Jadi teman-teman bisa dilihat seperti ini ya modelnya ya. Jadi hukum V itu seperti ini. Jadi pada dasarnya penyebaran batuan di permukaan itu akan mengacu pada kedudukan lapisan dan topografi, gitu ya. Jadi baik-baik ya. Nah, namun demikian pada peta geologi yang hasil dari pengamatan itu tidak selalu satu satuan batuan mempunyai kedudukan yang tetap pada suatu horizon, rekan-rekan semua. Nah, oke, dapat ya. Lalu perubahan kedudukan ini harus dipertimbangkan sesuai dengan perubahan arah. Sesuai dengan kaidah bahwa penarikan garis penyebaran akan diwakili oleh arah lapisan pada lokasi tersebut. Nah, nanti kita sebenarnya ada subbab kontur garis bentuk ya. Nanti kita lihat lah di situ ya. Oke, teman-teman jadi bisa kita lihat di sini ya. Nih, ini sebenarnya gimana ya? Ini nanti modelnya bisa dilihat pada saat praktikum offline teman-teman ya. Jadi kita pun sudah memiliki model-model hukum V. Nah, teman-teman ini anggapannya begini. Kita memiliki, ini kita lihat yang gambar kanan dulu deh ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di gambar, saya coba sambil keluarkan pulpennya biar. Di gambar yang pertama, ini kondisi ketika ini kondisi kontur, kondisi topografi ini berada di lembahan, teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman memiliki lapisan batuan dengan dip 0 derajat, maka dia akan seperti ini kan ya, secara 3 dimensi. Secara 3 dimensi seperti ini. Secara model 3 dimensi seperti ini. Nah, bagaimana cara menggambarkan di lapangannya?
teman-teman begini. Nah, bisa kelihatan ya? Oke, jadi walaupun strike-nya 90 derajat misalkan ya. Jadi kita punya ini strike batuannya 90 derajat begitu kan. Strike batuannya ke sini. Oke, strike batuannya ke sini lah. Anggaplah dipnya kan 0 ya. Nah, berarti kan dia tetap aja dia pasti harus mengikuti kontur dalam penggambarannya karena dia memiliki dip 0 derajat. Begitu. Nah, jadi tidak bisa serta-merta kita langsung tarik lurus begini. Kita harus mengikuti kontur yang ada. Itu ketika kondisinya dia dip 0 derajat. Oke, ini kan kemiringan lerengnya ke sini ya teman-teman ya. Ini kemiringan lerengnya ke sini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya sama rekan-rekan ya. Yang kedua, ketika dia memiliki kemiringan lereng seperti di gambar yang kedua ini ya. Dia kemiringan batuan. Lereng itu miring ke sini. Batuannya dia miring ke arah sana tuh. Ya. Dia miring ke arah sana. Nah, dia akan digambarkan seperti ini. Nah, ketika lapisannya vertikal, dia akan digambarkan seperti ini. Nah, vertikal baru kita bisa tarik garis lurus sesuai dengan arah strike-nya, begitu kan ya. Nah, kondisi-kondisi lain teman-teman seperti ini ya, ini sama dengan arah kemiringan, begitu ya. Jadi dia ya begini bentukannya. Ini juga ketika kondisinya itu, ini hal yang berbeda dengan, ini hal yang mirip dengan gambar yang pertama. Ini dipnya 0, tetapi dia tererosi kan bagian sana ya. Jadi gambarnya seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Ini juga sama. Nah, jadi silakan nanti disesuaikan. Nah, tentunya ada caranya teman-teman ya, cara-cara untuk menggambarkan hukum V. Saya tidak tahu di geologi fisik Anda diajarkan atau tidak ya. Tetapi mungkin nanti ini akan diajarkan oleh asisten begitu ya langsung ya. Oke, paling saya coba kasih introduction-nya. Jadi ketika teman-teman memiliki kontur misalkan begini ya. Oke, coba saya ganti layar dulu biar enak. Saya ganti ke sini. Coba saya gambarkan peta ya, begini teman-teman ya. Dengan kontur begini. Misalkan gitu ya. Nah, nanti teman-teman punya strike dip. Ini harus sesuai dengan skala ya. Lagi-lagi harus sesuai dengan skala. Ketika teman-teman memiliki arah strike dip seperti ini aja. Ya, gini ya. Misalkan dipnya itu 30 derajat. Misalnya dipnya 30 derajat. Oke. Sampai sini sudah bisa dipahami ya. Oke. Lalu kita anggap mungkin ini kontur 100 gitu ya. Ini 200 meter. Ini 300 meter. Kalau begitu ya. Nah, nanti teman-teman coba tarik garis ini. Secara strike ya, panjangkan. Lalu teman-teman juga bikin garis di sini. Nah, oke. Lalu, rekan-rekan langkah selanjutnya adalah rekan-rekan buat ya. Rekan-rekan buat garis bantu berupa garis dengan sudut 30 derajat. Ini kan 30 derajat. Berarti tarik 30 derajat dari garis yang dip ini, perpanjangan dip ke sini. Ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, teman-teman secara tidak langsung sudah dipelajari juga nih di bagian awal ya, di proyeksi ortografi. 30 derajat di sini. Oke. Sudah ya, dapat garis bantu ya. Nah, saya coba ganti warnanya. Nah, teman-teman pastikan skala teman-teman semua di peta itu ada nilainya berapa. Misalkan 1:100 begitu ya. Berarti kan setiap 1 cm itu sama dengan 100 meter misalkan kayak gitu ya. Atau setiap 1 cm, begini deh, 1:10.000 biar enak. Berarti 1 cm itu sama dengan 100 meter. Begitu ya. 1 cm sama dengan 100 meter. Berarti teman-teman bisa di sini 0 kan? Di sini titik 100 lah ya misalkan. Ini kan di 100 ya. 100 berarti ini 200 begitu kan? Ini 300, 400 dan seterusnya. Nah, teman-teman tinggal tarik proyeksi garisnya. Nah, nanti tarik di sini. Ini yang pertama ini 200 nih. Tarik begini, nanti dia bersinggungan di sini kan? Sini. Sini gitu kan. Terus satu lagi, ini juga tarik. Ini 300 kan, ini 100, 200, 300. Kan ini 300, tarik gini. Pertentuhan di sini. Nah, nggak ada 300-nya. Ya, jadi ini bidang rekan-rekan semua, ini akan memiliki strike-nya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih dia memiliki bentuk begini. Nah, begitu. Ya. Nah, begitulah kurang lebih.
batasnya begitu gitu. Jadi dia miring, nggak lurus aja ke sini gitu ya. Dan mungkin nggak nyentuh 300. Nah, kalau misalkan ada kontur yang lebih kecil, ya teman-teman tinggal sesuaikan saja. Ditarik lagi 0 di sini kan, nanti tarik garisnya di sini. Ya, begitu ya rekan-rekannya. Jadi silakan disesuaikan begitu. Oke, saya coba lanjutkan pembahasan kita. Oke, kita masuk ke peta struktur bawah permukaan. Jadi, peta yang menggambarkan keadaan di bawah permukaan dari suatu lapisan atau satuan batuan itu dinyatakan sebagai kontur dari batas atas atau bawah dari satuan tersebut. Yang disebut sebagai kontur struktur begitu ya. Ini sebagai dua kali, mohon maaf ada kesalahan. Nah, kontur struktur itu merupakan garis kesamaan ketinggian yang digambarkan pada suatu permukaan. Oke. Kontur struktur yang digambarkan pada permukaan datar merupakan garis yang menunjukkan arah jurus. Oke, rekan-rekan ya. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Ini tolong teman-teman sambil disimak juga atau dibaca ya apa yang ada di modul karena di situ juga ada pembahasan-pembahasannya gitu. Oke, kita lihat di sini teman-teman semua. Di sini kita memiliki ini ya, memiliki titik-titik ketinggian, memiliki beberapa titik-titik ketinggian. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada titik yang 332, di sini ada 318 yang B ya. Ini A 297, ini 309. Nah, ini singkat cerita, mungkin kita analogikan ini sebagai batas atas suatu lapisan batuan, teman-teman ya, di kedalaman bumi gitu. Ini sifatnya kedalaman ya. Ini sifatnya atau ini ketinggian boleh lah. Kita bilang ini ketinggian, berarti dia di atas permukaan. Nah, ketinggian titik A itu 297. Ketinggian titik C itu 309. Ketinggian titik B adalah 318. Nah, pertanyaannya sebenarnya dari gambar ini bagaimana kita bisa membuat kontur ya, seperti gambar yang di sebelah kanan. Kan kalau kayak gini kan kita bisa lihat gambar sebelah kanan. Oh, berarti yang bagian sini ini lebih rendah nih daripada yang bagian sini. Kan ini naik ya 300, 310, ketinggiannya 320 dan seterusnya ya. Dia naik ke atas. Nah, caranya teman-teman bisa saya ambil contoh seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan proyeksi yang teman-teman bisa gambarkan. Nih ada titik A, titik B dan titik C ya. Kita gambarkan A itu 297 ketinggiannya oke. Titik B ini 318 oke. Titik ke C 309. Teman-teman bisa sambungkan ya dari tiga titik ini. Nah, teman-teman bisa melakukan menggunakan metode A. Jadi teman-teman ambil nih, ini A kan, ini C, ini B. Nah, teman-teman tarik aja A ke C berapa. Ini 297, ini 309. Nah, dengan jarak yang sama dengan yang di sini ya. Lalu teman-teman juga tarik A dengan B berapa gitu kan. Nah, terus nanti tinggal ini kan aja, tinggal sesuaikan dengan interval berapa interval kontur yang teman-teman ingin gunakan. 10, 20, 5, 1 gitu kan. Ini singkat cerita kan 10 ya. Jadi kita tarik 300 310. Nah, dapat dari mana, Pak? Ini perbandingan aja antara 297 sampai 318. Ini perbandingannya. Di sini 300 berarti kan. Mungkin di sini 305 gitu kan. Di sini 310, di sini mungkin 315. Misalkan seperti itu ya. Dan sama juga ketika yang ke bagian C gitu kan. Ini 297, ini 309. Berarti misalkan ini berapa senti gitu ya. Teman-teman hitung pakai perbandingan aja. Berarti ini kan ini 300 di sini. Mungkin 305 di bagian sini mungkin ya. Nah, nanti mungkin dia akan menyambung begini lah kurang lebih. Nah, jadi di titik ini teman-teman akan menggambar 305. Di titik ini teman-teman akan menggambar 305. Di sini 300. Nah, singkat cerita karena C kan di sini 300 ya, kita gambar 300 di sini. Nah, gitu. A ke C kan. Nah, di sini 310 ada lagi di sini 310 kan berarti kan. Mungkin sorry. C-nya di sini ya. Mungkin di sini 310 lah. Oke, lalu yang B nih A ke B 300, ada 301 misalkan 300 di sini. Lalu ada yang 310 ya, teman-teman mungkin di sini 310. Nanti tinggal digambarkan saja, dibuat proyeksi. Ini misalkan dia bergabung dengan bagian sini. Nanti teman-teman hubungkan lagi dengan lapisan-lapisan lainnya gitu. Sehingga kita bisa menggambarkan kontur secara utuh. Nanti sebenarnya di sini kita bisa menggunakan metode statistik juga. Ada pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, ini salah satu pendekatannya ya. Begitu. Oke. Baik, saya lanjutkan.
Nah, ini untuk kontur struktur dan sesar ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi pada kontur struktur, sesar akan ditunjukkan sebagai bidang yang memisahkan dua bagian yang tersesarkan. Ya. Nah, ada tiga kemungkinan yang terjadi dan ini bisa membingungkan ya. Bisa membingungkan ketika teman-teman tidak peka. Jadi yang pertama adalah sesar vertikal akan seolah-olah menggeser garis kontur. Nah, yang kedua, sesar normal itu menimbulkan gap atau ruang kosong di antara garis. Dan yang ketiga itu sesar naik atau sesar anjakan ya, sesar threshold begitu, akan menyebabkan overlap pada kontur. Nah, bagian yang tertimbun umumnya digambarkan sebagai garis putus-putus. Yang tadi ya, garis putus-putus di awal. Oke, ini contohnya teman-teman semua. Jadi yang gambar A, teman-teman lihat perhatikan gambar A. Itu seolah-olah 500-nya itu ketinggian 500. Mana pensilnya? Ini ya. Elevasi 500 tiba-tiba dia pindah ke sini kan. Nah, ini udah jelas banget nih di sini ada suatu discontinuous lah bisa kita katakan seperti itu ya. Tetapi memang perlu kita sesuaikan lagi ini pergerakannya seperti apa gitu. Apakah dextral begitu kan? Apakah sinisal ya? Kalau misalkan kita lihat dari lapisan batuan, tentu mungkin kalau kita lihat ini dextral Pak gitu. Tapi kan ini kontur ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dulu. Kalau teman-teman nggak mau bingung, bisa jadi tarik aja penampang di sini, penampang topografi ya A, B. Ini teman-teman nanti kelihatan tinggiannya gitu kan. Tiba-tiba di sini nanti jadi tinggi banget gitu. Jadi tinggi banget misalkan begini. Nah ini nanti bisa disesuaikan. Nah, singkat cerita teman-teman, gambaran A itu merupakan gambaran sesar vertikal biasanya ya, deep slip dengan anjakan, bukan anjakan ya. Ini gambaran bisa kita sebut sebagai inilah slide slip tapi disertai juga dengan geseran gitu. Ya, jadi ini kita bisa lihat kan geseran seperti ini. Walaupun nanti ada penyesuaian dari bentuk elevasi juga gitu ya. Nah, terus yang kedua ini secara normal teman-teman semua. Jadi dia itu ada gap kosong di sinilah gambarnya seperti itu. Karena kan dia tiba-tiba jadi lembahan atau biasanya ini jadi ini ya, jadi suatu fitur lembah lah di situ. Dalam kontur tuh dari suatu fitur lembah. Nah, ini juga sama. Sesar naik ini sebenarnya mirip-mirip dengan sesar vertikal yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi di sini apa namanya? Seperti ada yang terpotong atau tergerus tiba-tiba 110-nya ada di sini gitu. Ini sama kan ini juga sebenarnya model-model naik juga di sini. Nah, gitu ya. Lalu ini perlipatan dan kontur pada bilangan sarja. Jadi ada lipatan, ini kan konturnya ini menunjukkan lipatan nih. Kalau kita tarik dari garis A dan garis B, kalau kita gambar penampang, dia kan gambarnya begini nih. Bentukannya begitu ya. Nah, nanti dia terpotong di sini. Dia mengalami pensesaran. Singkat cerita ini mungkin gambar secara apa nih? Ini mungkin secara normal kali ya. Gitu. Oke. Oke. Oh ya, coba kita lihat ya. Ini kan kontur misalkan ini 100 lah, anggap ini 100, ini 200, ini 200, ini 300, 300. Oke, berarti kan di sini dia seolah-olah 300 bertemu di sini ya, begini kan. Nah, di sini malah nggak ada gap. Ini mungkin sesarnya sesar naik ya mungkin ya teman-teman ya. Itu salah. Untuk normal, bukan normal ya, tapi mungkin kelihatan jadi sesar naik. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke yang kedua, yang kontur garis bentuk. Nah, ini kontur yang dibuat tanpa menggunakan acuan horizon atau ketinggian yang disebut sebagai kontur garis bentuk. Nah, untuk satuan interval kontur itu kita sebut sebagai I. Lalu ada spasi yang sesuai kita sebut sebagai S dan antar garis kontur dari suatu bidang miring yang diketahui ada kotangan gitu ya. Ada ini V, ada delta di situ kan. Oke, teman-teman ini bisa kita lihat ya. Jadi sebenarnya pada suatu wilayah itu kemungkinan horizon dari lapisan itu tidak ditemukan sebagai acuan untuk membuat kontur struktur. Jadi ini kasus khusus ya. Oleh karena itu memang harga yang mutlak dari ketinggian itu tidak pernah didapat untuk menggambarkan garis kontur. Makanya mungkin ada pendekatan-pendekatan tertentu ya. Seperti yang di teman-teman sudah baca juga di dalam slide begitu. Oke, ini merupakan contoh dari kontur garis bentuk. Jadi ada yang pertama itu peta dengan data kedudukan lapisan dan yang kedua adalah peta dari hasil kontur garis bentuk. Nah, teman-teman semua, ini nanti penjelasannya hampir mirip dengan tadi yang saya jelaskan di awal, tapi dia menggunakan rumus tertentu. Nah, teman-teman silakan dibaca ya di modul begitu. Ini saya hanya menyampaikan saja untuk bagian sini karena memang di contoh soalnya tidak ada begitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa katakan yang gambar ini merupakan contoh spasi dari suatu bidang miring.
antara 1 sampai 4 derajat begitu ya untuk 5 meter interval kontur pada skala tertentu. Ini berhubungan dengan apa yang di kanan gitu kan ya. Dan contoh pembuatan kontur garis bentuknya itu ditunjukkan pada gambar yang di sebelah kanan sini gitu. Contoh pembuatan ini peta dengan ini ya. Peta dengan kedudukan lapisannya seperti ini dan ini hasil konturnya gitu setelah disesuaikan dengan rumus yang ini begitu teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ada juga istilah yang kita sebut sebagai peta isopach dan isochor begitu ya. Jadi peta yang berhubungan dengan kontur struktur adalah peta isopach dan isochor. Nah, isochor begitu ya. Nah, apa sih itu apa yang disebut sebagai isopach? Jadi isopach itu merupakan peta yang menggambarkan ketebalan stratigrafi dari suatu lapisan atau formasi. Artinya ketebalan realnya teman-teman semua ya. Sedangkan peta isochor berarti adalah peta yang menggambarkan ketebalan vertikal dari suatu lapisan. Ini seolah-olah mirip pengertiannya, tetapi memang pada kenyataannya kan berbeda ya teman-teman. Pastikan teman-teman semua ketika berbicara isochor itu kan ketebalan vertikal. Bukan bisa jadi bukan ketebalan sebenarnya. Jadi ketika teman-teman memiliki ini, ketika teman-teman memiliki lapisan dengan deep horizontal, mungkin ketebalan isochornya, ketebalan vertikalnya itu sama dengan ketebalan stratigrafinya ya. Tapi kalau teman-teman memiliki bidang miring, begini dia terlipat kan, ketebalan vertikal kan di sini ya, yang teman-teman lihat ya. Sedangkan ketebalan stratigrafi kan yang ini. Dia pasti akan memiliki perbedaan. Nah, itu makanya dipecah isopach dan isochor begitu ya. Yang tentunya prinsip peta-peta ini sama dengan peta struktur dan seringkali digambarkan pada peta yang sama begitu. Jadi ini biasanya khususnya buat teman-teman yang nanti akan berkecimpung di dunia migas ini akan sangat sering sekali ketemu peta-peta seperti ini. Ya. Jadi kegunaan peta ini adalah studi variasi regional pada ketebalan satuan stratigrafi dan memahami paleogeografi pada suatu kurun waktu pengendapan. Oke, baik. Ini mungkin saya cukupkan untuk bagian pertama. Cukup lama juga ya, hampir 30 menit. Jadi kita nanti lanjut ke video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.